Guru, 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 ada monster di dalam air, jangan mendekat. Guru, jangan kaget, di sini sering gempa. Ini bukan gempa, ada sesuatu yang sedang tidur nyenyak, mendengkur. Mana ada suara sebesar itu? Apa yang mendengkur itu? Kita semua ada di dalam tubuhnya. Lihatlah. Ini, apa ini? Monster. Binatang jahat, muncullah. Monster. Tolong! Jangan panik, pegang erat tasbih ini. Dia akan menelan kita semua, kolam ini adalah perutnya. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi tadi? Di mana ini? Apa yang terjadi? Kenapa kita ada di atas pohon? Iya, kenapa ada di atas pohon? Pyron, kamu berani mengacaukan rencanaku. Aku sudah tidur lama dan ingin makan, tapi kamu mengacaukannya. Kamu sudah lama di sini, kan? Penduduk ini hanya bercocok tanam di sini. Mereka tidak bersalah, lebih baik kamu memuntahkan mereka. Baiklah, kalau kamu begitu hebat. Mari kita bermain game. Aku sekarang di dekatmu, ayo, tangkap aku. Siapa? Siapa itu? Camo. Dia sudah beberapa hari di tepi air. Kamu itu, pasti dia, bukan aku. Dia itu. Aku melihatnya, pergi ke dekat kolam dengan mencurigakan. Ya, dia, bukan aku, sungguh bukan aku. Dia itu pasti benar. Pasti dia, bukan aku. Monster. Aku yakin pasti dia. Tidur ratusan tahun, kamu lapar sekali kan? Aku tidak tahan. Lihat, Tao Tie. Lihat. Kamu di sini. Bagaimana kamu tahu itu aku? Kamu bisa menciptakan kebun persik yang indah ini. Tentu saja, juga bisa menciptakan dirimu yang indah. Biarawan yang lucu sekali. Kamu lahir dari kekacauan, menjelajahi dunia manusia. Banjir, batu, ataupun pesta ratu 11 wangmu di Kunlun. Kamu makan apa saja sesuai keinginanmu. Tapi meski begitu, masih belum bisa dikatakan sudah mencicipi semua makanan lezat di dunia. Tao Tai. Kamu punya kebun persik di hatimu. Artinya kamu masih punya hati nurani, lepaskanlah penduduk ini. Ikutlah aku. Mengembara ke sungai, danau, dan laut, mencicipi semua makanan lezat di dunia. Kamu hanya manusia biasa. Berani begitu sombong.
Wah, harum sekali. Dari mana asalnya biksu besar ini? Kamu sendiri, dari mana asalnya gadis kecil ini? Ini rumahku. Aku seorang nelayan. Di sini ada kolam ikan. Rasanya ikan itu enak, ya? Aku belum pernah makan ikan. Enak tidak? Apa ini? Ini namanya kue mochi hijau. Dibuat dari sari daun mugwort muda. Dicampur dengan tepung. Setelah diuleni berkali-kali, jadi lembut dan kenyal. Aramania harum semerbak. Biksu besar. Hari sudah mulai gelap. Ini lentera minyak untukmu. Terima kasih, anak kecil. Itu belum dikukus. Kamu mau pergi kemana? Hanya bermalam semalam, lalu akan melanjutkan perjalanan. Kamu mau keluar? Tentu saja mau keluar. Desa kami ini, sejak dulu hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Kenapa begitu? Aku juga tidak tahu, tapi sejak zaman kakek buyutku. Begitulah katanya. Kalau begitu, ada sungai di desa? Hanya ada satu kolam. Kalau begitu, ada ikan di kolam itu? Tidak pernah ada. Begitu ya. Bisa tolong antar aku melihat? Kamu benar-benar mau pergi? Di sebelah sana, silakan. Guru. Kita pulang saja, guru, guru. Guru, di dalam air ada monster, jangan dekat-dekat. Guru, jangan kaget, di sini sering gempa. Ini bukan gempa, ada sesuatu yang sedang tidur, mendengkur. Katanya sedang mendengkur, mana ada suara sebesar itu. Apa yang mendengkur? Kita semua ada di dalam tubuhnya. Lihat, lihat, ini apa? Monster. Binatang jahat, mengkala. Monster. Monster.
Tolong. Jangan panik, pegang erat tasbih ini. Ia ingin menelan kita semua, kolam ini adalah perutnya. Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi tadi? Di mana ini? Apa yang terjadi? Kenapa kita di atas pohon? Iya, kenapa di atas pohon? Exil. Berani sekali kau menggagalkan rencanaku. Aku sudah lama tidur dan ingin makan, tapi kau mengacaukannya. Kau sudah lama di sini, ya? Rakyat ini hanya bercocok tanam di sini. Mereka tidak bersalah, lebih baik kau memuntahkan mereka. Baiklah. Kalau kau begitu hebat, mari kita bermain game. Aku sekarang di dekat kalian. Coba tangkap aku. Siapa? Ya siapa lagi? Kau adalah kau. Dia sudah beberapa hari di tepi air. Kau itu. Pasti dia. Bukan aku. Dia itu. Aku melihatnya menyelinap ke dekat kolam. Ya dia. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Dia itu. Pasti benar. Pasti dia. Bukan aku. Monster. Aku lihat tidak salah. Pasti dia. Tidur ratusan tahun. Kau pasti sangat lapar. Aku tidak tahan. Lihat, Tao Tie. Lihat. Kau di sini. Bagaimana kau tahu itu aku? Kau bisa menciptakan kebun persik yang indah ini. Tentu saja, juga bisa menciptakan dirimu yang secantik ini. Biksu yang lucu sekali. Kau lahir dari kekacauan dan mengembara di dunia manusia. Baik banjir dan batu, maupun pesta Ratu Barat Kunlun. Kau makan apa saja sesuai keinginanmu. Tapi meski begitu, belum bisa disebut telah mencicipi semua makanan lezat di dunia. Tao Tai. Kau memiliki kebun persik di hatimu. Itu menunjukkan nuranimu belum hilang. Lepaskanlah para penduduk ini. Ikutlah aku, jelajahi sungai dan lautan, cicipi semua makanan lezat di dunia. Kau hanya manusia biasa. Berani sekali bersikap seperti itu.
Biksu. Sebenarnya kue hijau yang kau buat sama sekali tidak enak. Pemilik toko, apa yang kau katakan? Tidak ada. Kau menangis? Bukannya kamu yang setiap hari memeluk dupa sampai mataku berair. Sekarang kamu sakit, tentu harus pakai dupa. Bikin sesak nafas. Lihat, hampir saja membakar gedung ini. Dupa ini harus dinyalakan, bisa meredakan gejala penyakitmu. Tapi sekarang dinyalakan juga tidak berguna. Aku tahu. Tapi kita harus mencari cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Hanya saja, aku sudah pergi ke semua klinik di sekitar sini. Para tabib itu tidak bisa berbuat apa-apa. Besok aku akan pergi ke kota lain untuk mencari. Tang Bao, jangan repot-repot dengan penyakitku ini. Lalu bagaimana? Pemilik toko. Kamu tahu cara menyembuhkan penyakitmu? Tahu dong. Kamu hanya perlu menjamin aku bahagia setiap hari, itu sudah cukup. Bahagia? Penyakitku ini, kuncinya adalah menjaga suasana hati yang bahagia setiap hari. Akan cepat sembuh. Bahagia. Sudah lama kamu tidak makan itu? Monster. Maksudku kue dari toko Sun Fang Zai. Aku akan segera membelikannya untukmu. Tang Bao. Apa yang sedang dilakukan tuan muda ini? Tuan muda, kenapa masak sekali saja bisa membuat dapur pemilik toko berantakan begini? Ya tuan muda, pemilik toko akan marah kalau melihatnya. Kalian masih bisa berkomentar santai, cepat bantu aku. Aku tidak mau, kotor sekali. Kamu. Cuian. Tang Bao, bukannya kamu bilang akan pergi ke toko Sun Fang Zai untuk membelikanku kue? Ini apa? Ini bunga kurma? Ini bukan adonan yang berantakan? Apa ini? Pai. Ini bukan gumpalan adonan yang tidak menarik. Tidak ada selera sama sekali. Pemilik toko, jangan bilang begitu. Ini semua adalah hasil karya tuan muda sendiri untukmu. Pemilik toko, coba cicipi. Siapa tahu enak. Aku tidak bilang tidak mau makan. Kalau tidak ada selera, jangan dimakan. Tang Bao, aku tanya, kenapa harus membuat kue sendiri? Pemilik toko, tuan muda tidak punya pilihan. Hari ini semua kue di toko Sun Fang Zai sudah dibeli oleh Pangeran Langya. Laro, untuk apa dia membeli begitu banyak kue? Katanya di sekitar kota Wuxia sedang terjadi kekeringan besar. Pengungsi berdatangan, jadi Pangeran Langya membeli banyak kue. Pergi untuk menolong korban bencana. Daging asap ini benar-benar peduli pada dunia. Dia peduli pada dunia, tapi hatiku hanya untukmu. Kucai dan bubuk kepiting. Aku ingin bertanya pada kalian, apa yang dimaksud dengan kue kecil? Semua orang menyebut kue kecil ini sebagai kue kecil. Tapi kenapa? Benar-benar tidak tahu. Kalian berdua, kurang baca buku. Konon ada seorang jenderal besar, melihat prajuritnya berjuang mati-matian. Sering meraih prestasi, sangat terharu. Lalu memerintahkan, memanggang kue lezat dari rakyat untuk dikirim ke garis depan. Sebagai tanda sedikit perhatian. By Saka Curtis Miner? Kamu bodoh ya? Nama kue kecil, sejak saat itu, mulai terus diturunkan. Jika hanya sedikit perhatian,
Bagaimana bisa membuat makanan yang paling lezat dan penuh perhatian? Harus yang membuatnya mengerahkan seluruh hati dan tenaga. Permintaanmu terlalu tinggi. Apalagi pemilik toko harus membuat begitu banyak hidangan. Jika setiap hidangan harus mengerahkan seluruh hati dan tenaga, bukankah kamu sekarang akan kelelahan? Aku sekarang tidak ada yang bisa dimakan, sama saja seperti kelelahan. Dan lagi, membuat sesuatu harus dengan sepenuh hati. Sudah, tidak makan ini. Tunggu besok, aku akan pergi ke Feng Hilo lagi. Tidak makan. Lalu kamu makan apa? Aku makan apa aku masih tidak tahu. Tidak boleh. Pemilik toko. Sudah aku tahu, aku akan coba cari cara. Jual bakpao. Bakpao kecil yang masih panas. Jual bakpao. Bakpao yang masih panas. Lihatlah, bakpao kecil yang masih panas. Jual bakpao. Bakpao. Bakpao kecil yang masih panas. Jual bakpao, bakpao kecil yang masih panas. Jual bakpao. Tuan, mau bakpao? Bakpao kecil yang masih panas. Pemilik toko. Ada monster yang dijual? Monster apa? Aku tidak tahu, jangan sembarangan bicara. Aku dari Tian Xiang Lou. Tian Xiang Liu. Zhu Chengdei. Aku disuruh oleh Tuan Zhu. Tuan Zhu. Kamu mau yang mana? Pilih sendiri. Ada yang mati secara alami. Bakpao. Apa yang kamu lakukan? Curi-curi pandang. Bakpao, bukannya kamu bilang mau beli monster untukku? Mana monsternya? Ini semua sudah mati. Dimakan malah memperparah penyakitmu. Kenapa kamu tidak beli yang hidup saja? Yang hidup sudah habis terjual. Kamu bohong. Diam. Kamu sengaja tidak mau aku makan. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu cuma memanfaatkan sakitmu untuk sengaja makan monster. Berani sekali kamu. Kalau inilah nyawang. Daging asapnya pasti akan mengumpulkan semua monster di dunia. Untukku. Masih Lanyawang yang terbaik. Ayo pergi. Kamu, Tuan, Tuan, kamu tidak apa-apa. Jangan nakut-nakuti aku salah. Aku akan beli monster untukmu sekarang. Bakpao. Kalau kamu benar-benar sayang padaku, ajak aku jalan-jalan. Tuan, Ayo pergi. Aku tidak mau terus-terusan di dalam gedung ini. Aku mau main keluar. kalau begitu jangan jalan kaki, naik kereta kuda saja. Tunggu sebentar, aku akan bantu. Tidak boleh. Naik kereta kuda tidak seru sama sekali. Kamu bawa minuman Peak Blossomku? Sudah. Gendong aku. Ayo pergi. Lihat, bagus sekali ini, bagus, bagus. Hebat sekali, lihat. Sangat menarik. bagus. Baiklah. Bagus. Tuan, sudah sore, ayo kita pulang. Tidak mau pulang. Pergi keluar kota. Mau ngapain di luar kota? Ayo pergi.
Baik. Pemilik toko. Di sini sudah jauh dari kota usia. Aku mau naik gunung. Kenapa tiba-tiba mau naik gunung lagi? Ayo. Baik, semua terserah kamu. Tang Bao, turunkan aku. Pemilik toko. Cuaca di sini dingin dan lembab, kondisi tubuhmu tidak baik. Lebih baik kita pulang saja. Tidak boleh. Kita harus menginap di gunung malam ini. Biksu, aku sudah tidak kuat berjalan lagi. Aku sudah berjalan sepanjang malam. Paman Wu. Lewati gunung ini. Kita akan sampai di usia. Di sana banyak makanan enak. Makanan enak, ayo pergi. Makanan enak, Wuxia. Tapi, jika kamu benar-benar lelah, kita bisa beristirahat di sini sebentar. Biksu, kamu janji akan mengajakku jalan-jalan, tapi setiap hari kamu hanya duduk bermeditasi dan membaca sutra, sangat membosankan. Setelah sampai di kota Wuxia, aku mau makan makanan enak. Aku juga mau minum anggur. Aku juga mau jalan-jalan. Aku juga mau makan kue beras hijau ternak di kota Wuxia. Karena kue beras hijau buatanmu tidak enak sama sekali. Aku juga mau kembali ke Changwu bersamamu, melihat matahari terbit.
Tang Bao. Turunkan aku. Berikan aku anggur bunga persik. Ini anggur bunga persik kesukaanmu. Karena kamu, seluruh dunia mengalami kekeringan. Aku tahu kamu haus, tapi dunia juga haus. Kamu seharusnya mengerti. Aku juga sama. Orang yang kutunggu tidak akan kembali lagi. Naga suci, aku datang. Naga suci, aku pasti akan membuat Tian di Tongchun yang sejati. Menepati janjimu dengan guru leluhurku. Naga suci, kamu pasti percaya aku bisa membuat Tian di Tongchun. Makanya hujan turun, kan? Pemilik toko. Hujan turun. Ayo kita pulang. Diam saja apa? Cepat siapkan payung. Baik. Siapa namamu? Aku Shi Yiwu. Tapi Shifu memanggilku Xiao Sito. Xiao Sito. Kamu butuh 300 tael perak? Tang Bao, kamu pulang dulu saja. Abi. Tenang saja. Baiklah, kamu harus lebih berhati-hati. Xiao Sito, kalau ada apa-apa, temui aku di Tian Xiang Lou. Baik. Kamu hati-hati ya. Xiao Sito, kamu tinggal di kota Wuxia? Tidak, aku baru pindah ke Wuxia. Pantas saja wajahmu terasa asing. Aku lihat tadi kamu melempar sesuatu ke bawah jembatan. Aku sedang mempersembahkan sesaji untuk naga suci. Aku memberinya Tian di Tongchun buatanku. Tapi kali ini masih belum berhasil. Oh begitu. Tian di Tongchun, kamu belajar dari siapa? Dari Shifuku. Kami adalah penerus kue Meisi. Bagaimana kamu tahu belum berhasil? Lihat, hujan sudah turun. Karena naga suci tidak memakannya. Shifuku bilang, guru leluhur Meisheng pergi ke ibu kota untuk ujian. Saat melewati sini bertemu dengan seorang naga suci. Mereka berdua berbincang dengan akrab. Guru leluhur juga membuat janji dengan naga suci. Berkata akan membuat Tian di Tongchun untuknya. Seri tanda terdengar kukup familiar. Kakak Camelopard, kalau tidak keberatan, bisa datang ke tokoku, aku akan membuat kintuan untukmu. Kintuan? Ayo, Bagus. di sebelah sana. Kakak, kita sudah sampai.
Tempatku jarang ada yang datang. Kamu bisa duduk dulu di sini sambil menunggu. Kue hijau Jiangnan ada banyak jenisnya. Yang paling enak adalah yang dibuat dari daun rami. Teksturnya lembut dan harum. Terutama aroma khas daun rami. Bikin orang ketagihan sekali mencoba. Xiao Shitu pakai daun rami muda. Betul. Nona dan gurumu, kalian datang lagi. Mei Dongjing. Ternyata Xiao Shitu adalah penerusmu. Xiao Shitu, masakanmu sangat istimewa. Kakak merasa lebih segar setelah makan kue hijau buatanmu. Bisnismu pasti akan sukses. Terima kasih, Kakak. Pemilik toko, kelihatannya kamu jauh lebih baik. Iya, hari ini aku makan kue hijau yang sangat enak. Rasanya jauh lebih baik. Pemilik toko, hari ini aku dengar cerita yang sangat menarik. Aku yang cerita, jangan disela. Biar aku yang bicara. Jangan ribut, biar Ying Tao yang cerita. Jadi, tadi kami berdua pergi belanja sayur. Katanya di bawah jembatan ada naga. Iya. Katanya ada anak bodoh. Beberapa hari ini setiap hari buang kue hijau ke bawah jembatan. Konon ada naga yang muncul. Mungkin kue hijaunya tidak enak, jadi tidak laku. Cuma alasan buang saja. Masuk akal juga. Sudah kubilang rajin baca, kalian tidak pernah dengar. Legenda naga tercatat dalam buku. Mei Sheng bertemu dewa. Semua tercatat dalam buku, berarti bukan cerita bohong. Memang benar-benar terjadi. Kalau begitu, Tang Bao, kamu kan bilang mau buat aku senang setiap hari? Cerita Mei Sheng bertemu dewa ini. Aku juga mau tahu, kamu cari semua untuk aku. Cari buku? Gampang, lebih mudah daripada cari monster untukmu. Gampang. Kalian dengar? Di buku ini tertulis, Mei Sheng bertemu naga di jembatan Duing. Langit bertemu bumi, mereka ngobrol dari arah ke puisi, dari puisi ke lukisan. Dari lukisan kembali ke berbagai kue yang pernah dimakan. Seperti bertemu sahabat lama dari jauh. Aku lihat dulu. Bukunya terbalik. Nggak cuma buta huruf, buku yang diambil juga salah. Itu punya pemilik toko. Xiao Chunjiu, kamu kan jelas-jelas nggak bisa baca. Ngapain pura-pura bisa baca buku? Ini semua salah Pangeran Changqing. Waktu menggambar kita. Lupa bikin kita bisa baca tulisan. Iya sih. Sekarang nyalahin aku. Siapa yang bisa baca tulis sejak lahir? Jadi gini,
Siapa suruh kalian malas baca? Cuma tahu makan mulu. Pemilik toko juga kan doyan makan. Bisa disamain? Pemilik toko, kamu bilang, Meisheng Banneran ketemu naga? Waktu Meisheng ketemu naga suci, aku juga ada di sana. Bulannya bulat banget, mirip kue mochi kelapa. Enak. Kayaknya isinya kacang merah. Siapa? Siapa yang bicara? Cepat keluar. Kamu di mana? Cepat muncul. Saudara, kebetulan bertemu, ayo kita minum bersama. Wanginya, arak berasnya enak banget. Ada namanya enggak? Ini arak bunga persik buatanku sendiri. Kalau suka, boleh kamu ambil semuanya. Enak, enak banget. Oh, ternyata kamu. Arak enak, bulan indah. Tinjin menu suk tulang. Bikin aku kangen pesta Ratu 11 Wangmu dulu. Ada kue yang rasanya. Kue apa? Namanya apa? Gimana bikinnya? Napain buru-buru? Aku dapat arak enak darimu. Bagi resepnya juga nggak apa-apa. Nama kue itu, Langit Bumi Satu Musim Semi. Tapi bahan resep dewa ini spesial. Di dunia manusia, belum tentu bisa ketemu semua. Kalau aku nggak ketemu gimana? Ya kita cari bareng aja, gitu aja kok repot. Aku nggak akan pergi dari sini. Kenapa? Jangan tanya. Pokoknya aku nggak bisa pergi. Sayang sekali. Sayang banget makanan enak di dunia ini, termasuk Langit Bumi Satu Musim Semi. Kalau gitu kamu pergi kemana lagi? Ada orang datang. Sepanjang hidupku. Seperti air sungaimu ini. Di malam yang gelap gulita dan dingin ini. Tak ada secercah kehidupan, seandainya aku menyatu denganmu. Biarkan air dingin ini menelanku. Biarkan aku tertidur selamanya di jurang ini. Mungkin ini hasil terbaik. Siapa yang bisa mendengar suaraku? Tunggu sebentar. Aku dengar. Tunggu dulu, bos. Ada apa? Biarkan bos melanjutkan ceritanya. Menurutku, cerita ini kurang masuk akal, ya kan? Dengan karakter bos, mendengar ada makanan enak seperti langit dan bumi bersatu. Sudah pasti langsung dibuat. Mana mungkin menunggu Meisheng muncul, betul kan? Dia mana bisa bikin kue? Kalau bisa, mana mungkin menyuruhku antri panjang? Beli kue mawar mahal di toko Sun Fang Zai. Siapa bilang aku tidak bisa? Kau meragukan keahlian masakku? Bao iseng. Benarkah? Kalau bisa, kenapa tidak pernah kulihat kau membuatnya? Bahkan kue mochi paling sederhana pun. Tidak pernah kau buat. Aku tidak pernah membuat mochi karena aku tidak pandai membentuknya. Tertawa apa? Hanya bisa tertawa, cepat keluar. Aku mau tidur, cepatlah. Sudah semalaman membaca buku. Lelah juga, istirahatlah lebih awal. Kalian pergi dulu.
Istirahat yang cukup. Biksu. Sebenarnya kue hijau yang kau buat tidak enak sama sekali. Makanya aku tidak pernah membuat kue. Setiap kali aku mencoba membentuk adonan, aku langsung teringat keluguanmu. Biksu. Ratus tahun sudah. Bos. Lihat, aku menemukan dua versi lainnya. Cerita Meisheng itu biasa saja. Dulu saat kita membeli kue di lapaknya, betapa bahagianya. Kita? Siapa lagi? Aku bilang, kita, Memang bilang. seorang teman, aku tidak ingat. Dengarkanlah dua versi ini. Lihatlah akhir mana yang lebih nyata. Katakanlah, Dalam buku Meisheng bertemu dewa ini dikatakan, Meisheng menghabiskan seluruh hidupnya. Tapi tak berhasil membuat bahan untuk ia ditonton. Hanya membuang-buang waktu puluhan tahun. bagaimana dengan buku lainnya? Apakah ditulis oleh Sajanasu? Catatan makhluk gaib Shenyo. Benar. Dia menulis. Meisheng membangun rumah batu di tepi jembatan. Dan menetap di sana. Dia mencoba menggunakan bahan-bahan biasa. Untuk menggantikan bahan dewa, tapi hasilnya selalu kurang sedikit rasa. Suatu hari dia bertanya padaku. Untuk isian lapisan ketiga, lebih baik pakai mint. Atau pakai daun pandan? Bagaimana kamu tahu? Sudah kubilang, aku kenal Meisheng. Keesokan harinya Meisheng memanggul bungkusan. Dan berkata pada suara di bawah jembatan, aku akan pulang dulu bertanya pada orang tuaku. Jika mereka pun tak tahu, aku akan mencari tukang kue di ibu kota. Pasti akan kutemukan bahan yang pas. Untuk membuat Tian di Tongchun ini. Tak disangka. Perjalanan itu memakan waktu 500 tahun. Orang itu tak pernah kembali lagi. Mungkin Meisheng sudah melupakan janjinya. Menjadi pengkhianat. Tidak mungkin. Janjinya dengan naga pasti akan ditepati.
Aku ini hanyalah seorang pelajar tak berguna. Tiap tahun ikut ujian, tiap tahun gagal. Kalau memang bukan bahan pelajar, ngapain sekolah? Lakukan saja apa yang kamu suka, dunia ini luas. Banyak hal yang bisa disukai. Benar juga. Misalnya kamu suka makan? Suka dong. Oh ayah. Nenek moyangku. Ahli membuat kue. Membuat kue. Kalau gitu jangan mati dulu, cepat buatkan aku. Tenang. Nona. Aku sudah bulat tekad. Di dunia ini, tak ada lagi orang yang kusingguli, sama saja sudah mati. Lebih baik aku mati saja. Memang benar. Kamu bilang begitu. Mengingatkanku pada sebuah cerita, bagaimana kalau kuceritakan padamu? Dahulu kala, di langit ada makhluk rakus. Dia suka makan, dan suka berkelana kemana-mana. Makna terbesar hidupnya adalah menjelajahi dunia dan mencicipi semua makanan lezat di dunia ini. Tapi karena kerakusannya, dia diusir ke dunia manusia dan dikurung di sini. Dia sebenarnya adalah naga yang bisa terbang kemana saja, tapi kebebasannya direnggut. Terjebak di kolam kecil ini. Pantasan kamu tidak bisa pergi dari sini. Sekarang aku terjebak di sini, bahkan lebih buruk dari udang atau kepiting. Bahkan makanan enak pun tidak bisa kucicipi. Lalu bagaimana caranya kamu bisa bebas dari sini? Bagaimana bisa mendapatkan kebebasan? Aku dikurung di sini. Jika ingin bebas, aku harus mendapatkan jiwa manusia. Itu pun harus diberikan dengan ikhlas. Jika kamu benar-benar menginginkan jiwa manusia, ambil saja jiwaku. Kamu benar-benar mau? Kita berdua adalah jiwa yang menderita. Jika aku membantumu, tidak sia-sia aku hidup di dunia ini. Ambillah. Jangan menyesal. Janji adalah janji. Tunggu. Kalian serius? Aku masih hidup? Aku sudah mengembalikan jiwamu. Setelah mendapatkan jiwamu, aku sadar. Sebenarnya makna sebenarnya dari segel ini bukanlah meminta jiwa manusia, tapi ketulusan hati seseorang yang rela memberikan jiwanya. Karena kamu mau menolong. Bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu? Silakan katakan. Ada sebuah kue. Bisakah kamu membuatkannya untukku? Baik. Aku pasti akan membuatkannya untukmu. Aku pasti akan membawakanmu keharmonisan langit dan bumi yang sebenarnya. Tunggulah di sini. Mei Sheng sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Meninggalkan dunia fana. Tapi mengapa dia mau berjanji pada naga itu? Untuk mencari resep keharmonisan langit dan bumi? Karena sejak saat itu, Mei Sheng bukan lagi orang yang tidak punya siapa-siapa. Kemanapun dia pergi, dia akan ingat bahwa di lembah, di bawah jembatan bayangan, ada seseorang yang selalu menunggunya. Itulah yang memberinya keberanian dan semangat untuk hidup. Tapi dia melanggar janjinya. Dan tak pernah kembali. Sedangkan naga itu terus menunggu.
menunggu selama 500 tahun. Tahun kedua setelah Mesheng pergi, Raja Heike memimpin pasukan mengamuk, membantai rakyat, dunia pun kacau balau. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mesheng? Aku pun tidak tahu. Yang ku ketahui hanyalah, naga bodoh itu terus terperangkap di bawah jembatan. Apa yang terjadi di dunia pun tidak diketahuinya. Dia terus menunggu. Menunggu seseorang yang takkan pernah kembali. Menunggu selama 500 tahun. Pemilik toko. Ada apa? Lalu apa kau sudah memberitahu naga itu untuk berhenti menunggu? 500 tahun, mata naga itu pasti sudah buta. Kemarin kami mencarinya, aku berbicara padanya. Dia tidak muncul, kutuangkan arak bunga persik ke dalam kolam. Dia pun tidak meminumnya. Naga bodoh ini sekarang pasti sudah buta dan tuli, bahkan tidak bisa mencium bau arak. Mungkin hidungnya juga sudah tidak berfungsi. Dia masih saja menunggu dengan bodohnya, langit dan bumi bersatu di musim semi. Kalau begitu, pemilik toko, pikirkanlah solusinya, kau kan hebat. Pasti bisa mewujudkan langit dan bumi bersatu di musim semi, memenuhi harapan naga. Kau tidak mengerti. Dia memiliki janji ini. Yang ditunggunya hanyalah Mesheng. Jika Mesheng tidak mengkhianati janjinya, pasti akan meneruskannya turun-temurun. Pasti ada yang akan menyelesaikan misi ini. Tang Bao. Sekarang penerus Mesheng sudah datang. Tapi hanya seorang anak kecil yang bodoh, tidak tahu. Bisakah dia mewujudkan langit dan bumi bersatu di musim semi ini? Mesheng benar-benar memiliki penerusnya. Kupikir hampir tidak ada yang ingat legenda ini lagi. Makanya, semua orang mengira kisah Mesheng bertemu dewa hanyalah sebuah cerita. Bahkan penerus Kueme pun tidak ada yang memikirkannya. Hanya anak kecil yang bodoh itu. Yang benar-benar percaya ada naga di dunia ini, hanya dia. Yang dengan bodohnya melempar kue hijau ke bawah jembatan. Tampaknya kabar naga drum menyebabkan kekeringan itu benar. Ini harus segera dilaporkan pada ayahanda. Hanjuran. Kaisar tidak suka membicarakan hal-hal tentang monster. Apalagi sekarang sedang ada pesta ulang tahun. Lebih baik tidak memancing kemarahan Kaisar. Benar juga. Sepertinya sekarang hanya bisa berdiskusi dengan Nona Ju. Paling tepat. Sayangnya, Tian Xiang Lou sudah lama tidak beroperasi. Ayah, kakak Kaisar khusus kembali ke Yunlong untuk memberi selamat ulang tahun pada ayah. Oh ayah. Tadi setelah pesta, kau bilang ada hal penting untuk dilaporkan pada Kaisar. Sekarang katakan. Lapar, ayah. Anakmu khusus menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ayah. Tadi di pesta tidak sempat mengeluarkannya. Sekarang dipersembahkan untuk ayah. Ayah. Ini adalah masakan langka yang anakmu cari-cari bahannya. Khusus meminta koki terkenal untuk memasaknya. Semoga ayah menyukainya.
Yang mulia, Ayah, kakak kaisar datang dari jauh. Membawa hadiah dari Wuxia untuk ayah, pasti sangat berharga. Bagaimana kalau ayah mencicipinya? apa ini? Lapar, ayah. Hidangan ini bernama mutiara di telapak tangan. Memakannya bisa memperpanjang umur, sangat bermanfaat untuk ayah. Harap ayah segera meminumnya. Benda menjijikkan ini. Kaisar tidak butuh. Lebih baik dibawa pergi. Ayah, hidangan ini sangat langka. Ayah harus meminumnya. Yang mulia, Yang mulia, tenanglah. Baik. Karena kau bilang ini hidangan langka, maka kaisar memberikannya padamu, kau yang memakannya. Pandren, Ayah, apa kau melawan perintah? Anakmu patuh pada perintah. Maju, apa maksudnya ini? Khasiat mutiara di telapak tangan tidak perlu kujelaskan lagi. Aku tahu kau punya seseorang yang penting di hatimu. Berikanlah padanya. Bisa membuat orang yang memberi obat menjadi mutiara di telapak tangan orang yang meminumnya. Percayalah. Tidak ingin melihatmu. Ayah. Anakmu masih ada satu hal untuk dilaporkan. Belakangan ini, sekitar Wuxia mengalami kekeringan hebat, panen gagal, banyak pengungsi. Harap ayah mengeluarkan dekret untuk membuka gudang dan membagikan makanan. Membantu korban bencana. Kamu anak durhaka. Aku memerintahkanmu untuk mengelola Wuxia. Sekarang kamu bilang situasi bencana parah. Bagaimana caramu menjadi pangeran Langya? Ayo, siapkan orang. Bawa anak durhaka ini. Masukkan dia ke penjara untuk merenungkan kesalahan. Apa masih diam saja? Cepat bawa dia pergi. Ya. Anakmu mengakui kesalahan. Terima kasih, Ayah. buka pintu. Ya. Junshu. Wang Ye, bagaimana kabarmu? Aku bawa pangsit kecil. Coba makanan baru yang kubuat.
Aku rencanakan pesta selama 3 hari. Uangnya. Apa sebenarnya manfaat dari mutiara telapak tangan itu? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Itu hanya seperti sepasang mata, yang membuat hal-hal yang sebelumnya tidak kulihat atau tidak kumengerti menjadi lebih jelas dan lebih dimengerti. Bagaimana kabar ayah? Kaisar sekarang baik-baik saja. Tapi, Kaisar bersikap begitu kejam padamu. Kenapa kamu masih begitu khawatir tentang dia? Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Lebih baik dia mengkhianatiku. Sebelumnya ada orang bijak yang meramalkan ayah akan mengalami cobaan. Sayangnya mutiara telapak tangan sudah kumakan. Mungkin sekarang ayah sudah tidak bisa melihat atau mengerti. Sulit menghindari cobaan ini. Lalu, cobaan apa yang akan dihadapi Kaisar kali ini? Aku juga tidak tahu. Paduka, Junsu meminta bertemu. Cepat persilakan dia masuk. Ya. Van Ea. Cepat masuk. Hormat Paduka. Paduka, sepertinya suasana hati sedang baik. Cuaca di luar juga sangat cerah. Bagaimana kalau Wan Er menemani Paduka jalan-jalan? Baik-baiklah. Van Ea. Belakangan ini Wangye membuat Paduka marah. Paduka jangan sampai memikirkan Wangye. Jangan sampai sakit karena Wangye. Wangye juga sebenarnya khawatir dengan keselamatan ayah. Sayangnya tindakannya terlalu gegabah. Yang mulia, jangan marah pada pangeran. Tenang saja. Yang mulia, ini buah yang disiapkan dapur kekaisaran untuk Anda. Silakan cicipi. Sajikan. Lindungi yang mulia. Wainer. Jangan bergerak. Wainer. Hangil Tabib Istana.